Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semuanya di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di Instagram Live Anak Berkebutuhan Khusus dan podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, malam ini kita akan membahas tentang kapan dan bagaimana cara mengajarkan menulis. Cara memulai mengajarkan menulis pada anak. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh ayah bunda semua nih. Sebenarnya kapan sih mengajarkan anak untuk menulis? Karena di era sekarang, apalagi kita ngomongin tentang era gadget gitu ya. Jadi anak-anak dengan kita sebutnya adalah generasi alpha itu tidak terlepas dari gadget dengan slide-slide-nya itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Motorik halusnya yang sangat kurang, motorik halusnya yang akan buruk, dan perkembangan motorik halusnya yang jelek. Dan akhirnya berdampak pada kemampuan menulis mereka nih yang buruk. Nah, di episode kali ini kita akan membahasnya bersama seorang ahli, seorang terapis okupasi senior dari Yamed Jogja. Jadi kita akan membahasnya dengan Frida Kusuma AMDOT, seorang terapis senior dari Yamed Jogja. Nah, dan bagi bapak ibu semuanya, bagi ayah bunda semuanya yang menginginkan giveaway, jangan lupa nanti di segmen kedua kita akan menyediakan waktu untuk membahas semua pertanyaan ayah bunda berkenaan dengan tadi tema kita hari ini, kapan dan bagaimana mengajarkan menulis pada anak usia dini. Dan giveaway malam ini berupa voucher Gojek 50.000 yang akan segera ditransfer ke pemenang. Dan syaratnya adalah memberikan pertanyaan terbaiknya, nanti akan dipilih oleh panitia, tentang tema hari ini, kapan dan bagaimana mengajarkan menulis pada anak berkebutuhan khusus. Dan jangan lupa, waktu menanyakan, sertakan nama anak, laki-laki atau perempuan, usianya, kemampuannya sudah bisa apa, dan keluhannya atau yang ditanyakan apa. Oke, langsung saja saya akan undang narasumber kita. Oke. Narasumber kita adalah Frida Kusuma. Halo, apa kabar Bu Frida? Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Saya akan bacakan dulu CV-nya dari Bu Frida ini. Frida Kusumawati, lahir di Klaten 23 Oktober 1996. Alamatnya di Dengkeng 0105 Dengkeng Wedi Klaten. Emang di Lajo, Jogja Klaten? Iya Pak, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Oh gitu tak? Jadinya. Oh gitu. 1 jam bolak-balik gitu. Dan Bu Frida ini adalah lulusan dari Poltekkes Surakarta, jurusan okupasi terapi 2017. Nah, kita akan membahasnya bersama Bu Frida. Dan jangan lupa follow Instagram Frida Kusumawa. Dan malam ini kita akan membahas tentang kapan dan bagaimana mengajarkan menulis pada anak dengan usia dini. Oke, Bu Frida, langsung saja kita mulai. Ya. Jadinya kita mulai pengertian dulu ya Pak, dari pengertian dulu di pre-writing skill. Silakan. Kan pre-writing skill itu merupakan kayak itu tahapan sebelum anak melakukan aktivitas menulis. Jadi tahapannya lebih disederhanain. Soalnya anak-anak kan masih tahapannya belajar, nggak bisa yang ke kompleks gitu kan. Jadinya sebelumnya ya kita harus menyiapkan hal-hal yang lebih sederhana, simpel seperti itu sih Pak. Ya, oke. Berarti apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda semuanya di rumah adalah mempersiapkan yang namanya pre-writing skill atau tahapan sebelum menulis.
menulis. Jadi jangan jeder jangan tiba-tiba anak usia SD langsung gitu ya, belum bisa apa-apa, ternyata memang parents semua, ayah bunda semua tidak menyiapkan dengan baik persiapan tadi tuh, tahapan sebelum menulis tadi. Oke, kita ngomongin tentang pre-writing skill berarti ya. Nah, pre-writing skill tadi syaratnya apa saja? Syaratnya tuh ada 9 sih, Pak. Untuk mengajarkan. Jadi kan sebelum maksud anaknya diajarkan aktivitas menulis, nah orang tua tuh harus tahu kemampuan anaknya itu syarat-syaratnya tuh udah dipenuhi belum. Yang pertama itu ada kesiapan perkembangan. Berarti nanti ayah bunda sebelum mengajarkan menulis, ingat tadi Bu Frida berbilang bahwa harus melakukan yang namanya assessment. Assessment itu adalah mengecek nih kemampuan anaknya sudah sampai mana. Nah, Bu Frida nanti akan sebutkan 9 syarat untuk mengajarkan menulis. Nah, 9 ini harus dicek pada putra-putrinya. Oke, sebutkan satu persatu Bu Frida. Ya, Bu Frida sebutkan satu persatu. Iya, yang pertama itu ada kesiapan perkembangan ya Pak. Itu mengenai perkembangan anak itu udah matang belum. Misalnya ada pensil atau bolpen, anak itu udah melakukan kayak coret-coret. Jadi nggak langsung dia pensilnya itu dimakan. Kan itu kan udah salah, perkembangannya udah masih jauh dari tahapan pre-writing. Jadinya anak benar-benar udah paham pensil itu digunakan untuk menulis, terus buku itu digunakan untuk yaitu alat-alatnya untuk menulis tersebut. Jadi perkembangannya udah matang untuk mengetahui tentang fungsinya alat-alat tersebut seperti itu. Enggak, kalau anaknya masih mainan lempar-lempar kayak gitu kan masih belum bisa dikondisikan untuk tahapan itu. Jadinya masih harus sesuai seperti tadi yang dijelaskan. Terus yang kedua itu ada keseimbangan. Tunggu. Berarti ayah bunda, jadi ayah bunda pertama yang harus disiapkan adalah namanya kesiapan perkembangan. Kesiapan perkembangan ini dilihat nih, anaknya udah matang belum untuk siap belajar menulis. Tanda matang adalah tadi ingat, dia tahu bahwa pensil digunakan untuk mencoret-coret atau menulis. Bukan dimakan, bukan dimasukkan ke mulut, bukan digigit-gigit gitu. Nah itu yang pertama. Nah sekarang kita akan masuk ke syarat yang kedua. Silakan Bu Frida. Nah yang kedua itu keseimbangan Pak. Jadi kan dalam aktivitas menulis kan harus dengan posisi duduk. Nah posisi duduk itu keseimbangan itu mempengaruhi posisi duduknya. Misalkan anak dengan keseimbangan yang masih kurang nanti ya keseimbangannya saat duduk nanti jatuhnya ke posturnya nanti letoy atau gimana kan nanti nggak bisa stabil dalam duduk mandiri seperti itu. Jadinya harus siap duduk mandiri supaya dia bisa menopang dirinya sendiri kan. Kalau keseimbangan jelek nanti ya bertahan kurang lama, nanti duduknya kurang posisi tegap kayak gitu sih Pak. Iya betul. Nah ayah bunda syarat yang kedua adalah ingat tadi keseimbangan. Dan perhatikan keseimbangannya dalam artian nih kemampuan duduknya itu gak goyang-goyang gitu. Nah ingat anak-anak yang disertai dengan hiperaktivitas ini yang pasti akan bermasalah. Jadi kemampuan duduknya aja masih pecicilan istilahnya. Nah jadi nantinya yang akan harus siapkan adalah kemampuan duduk secara stabil, seimbang tadi tuh. Itu syarat yang kedua. Ya sekarang kita akan masuk ke syarat yang ketiga. Silahkan Bu Frida. Kalau yang ketiga tuh langsung ke stabilitas bahu ya Pak. Jadi kan kalau menuliskan aktivitasnya kan menggunakan ekstremitas atas atau bagian atas dari tubuh kan. Jadi ini ya harus dikuatin dulu dari dia posisi tegap, terus bisa menjaga stabilitas bahunya bisa kuat. Nanti kan jatuhnya ke bawah ke tangan, terus ke pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Nanti supportnya itu di bahu. Jadi kalau bahunya lemah ya nanti ekstremitas yang lebih bawah nanti ya akan lemah juga seperti itu sih. Ya, jadi ayah bunda syarat yang ketiga adalah kestabilan bahu. Stabil dalam artian adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas upper extremity atau ekstremitas atas cukup baik. Nah, bahu ini nantinya akan berpengaruh pada siku di sini nih.
siku nanti akan berpengaruh pada pergelangan tangan nih. Pergelangan tangan akan berpengaruh pada kemampuan jari-jari untuk memegang. Nah, jadi kestabilan bahu sangat penting. Kestabilan bahu ini yang nantinya akan harus disiapkan dengan baik. Nah, kestabilan bahu ini tidak serta-merta didapatkan seorang anak. Karena kenapa? Akan harus digunakan untuk beraktivitas sehari-hari gimana? Dari mulai misalnya mendorong lemari, mendorong meja, menarik, gitu, manjat, gitu, menggantung, gitu. Nah, kalau nggak pernah melakukan itu, bahunya stabil nggak? Enggak. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Oke, itu tadi syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat. Nah, dari bahu kan turunnya ke lengan ya Pak, ke siku. Jadinya kalau ya siku kan untuk mensupport bagian yang pergelangan sama tangan, aktivitas menggenggam. Jadi nanti kalau sama seperti tadi, jadi dari bahu turun ke siku, tahapnya sama. Setelah di siku kan nanti aktivitasnya kan untuk menggerakkan bagian lengan bawah. Jadi buat support yang bagian bawah pergelangan dan genggaman jari-jari. Ya, jadi Ayah Bunda, syarat yang keempat adalah kontrol lengan. Nah, jadi bahu tadi itu akan membantu untuk kontrol lengan. Lengan dibagi menjadi dua, lengan atas sama lengan bawah. Nah, jadi kontrolnya gimana? Kalau anak masih, misalnya contoh mewarnai menggunakan masih badannya gitu ya, bukan kontrol lengan, itu yang buruk. Jadi perhatikan saat dia mencoret-coret itu badannya yang bergoyang, apakah sudah mulai masuk ke tadi kontrol lengan dengan baik. Ya, itu yang ya, keempat. Oke, sekarang kita akan masuk ke syarat yang kelima. Ya, kalau yang 5 tuh udah masuk ke stabilan wispa atau pergelangan tangan. Ya, jadi lebih turunkan lagi dari pergelangan tangan nanti untuk mensupport bagian jari-jari untuk menggenggam. Jadi nanti kalau pergelangannya masih lemah kan, nanti ya tekanannya agak kurang. Kalau kadang-kadang anak udah mampu megang tapi nanti masih belum bisa leluasa pergerakan untuk menggerakkan pensilnya seperti itu. Ya, jadi syarat yang kelima adalah stabilitas pergelangan tangan. Jadi ingat nih, nih kayak gini nih. Jadi yang bergerak adalah pergelangan tangan, bukan semuanya gitu. Jadi kalau misalnya contoh mencoret-coret atau mewarnai itu yang bergerak adalah si pergelangan tangannya, bukan sikunya, bukan bahunya, bukan badannya. Itu yang jadi itu yang akan terlihat tadi matang atau tidak matang dari pergelangan tangannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke syarat yang keenam. Ya, dari pergelangan masuk ke aktivitas menggenggam ya Pak. Jadi udah masuk ke kekuatan jari-jari. Fine motor sih tadi dari sini ke sini tuh masuk ke fine motor kan. Jadi nanti aktivitas menggenggamnya kan digunakan kan pakai pensil ya harus ada dia udah mampu belum, menggenggamnya udah benar belum, terus kekuatannya udah pas belum. Kalau belum ya dibenahin lagi dari atas kayak gitu sih Pak. Ya, jadi syarat yang keenam adalah menggenggam. Nah, menggenggam ini ada macam-macam nih Ayah Bunda. Jadi tolong dilatihkan semua dari mulai yang menggenggam ini nih. Ini namanya adalah lateral grab. Jadi lateral grab, hook grab itu yang kayak megang nih namanya hook grab. Nih hook grab. Ini hook grab gitu. Dari mulai yang hook, genggaman lateral, genggaman pinch gitu. Itu yang harus dilatihkan. Itu yang sebelum tahap PR-nya Ayah Bunda semuanya nih. Gitu. Oke, sekarang masuk ke tahapan yang ke-7. Itu kan udah selesai nih Pak yang tangan. Nah, masuknya nanti koordinasi mata dan tangan. Jadi udah menggabungkan dua kayak indera dan itu eksekusinya. Jadi dia nanti anak visualnya kan untuk melihat, nanti ya motoriknya harus melakukan tulisannya itu. Jadi koordinasi mata dan tangan tuh harus sinkron supaya nanti tulisannya bisa sesuai dengan apa yang dia lihat. Ya, jadi syarat yang ke-7 nih Ayah Bunda adalah koordinasi antara mata dan tangan. Aktivitas ini sangat penting.
Nah, aktivitas koordinasi mata tangan itu belum tentu menulis loh. Misalnya contoh meronce nih. Jadi bagaimana si mata, bagaimana tangan memasukkan ke biji roncenya, itu adalah koordinasi mata tangan. Bukan berarti harus menulis. Itu yang harus diingat sama ayah bunda semua. Semua Oke, aktivitas. sekarang masuk ke syarat ke-8. Silakan. Ya, yang ke-8 tuh koordinasi tangan kanan kiri Pak, atau koordinasi bilateral. Jadi kalau dalam aktivitas menulis kan nggak cuma menggunakan tangan kanan aja, jadinya tangan kiri kan dibutuhkan saat memegangi kertas. Jadinya kalau goyang-goyang masa koordinasi kirinya kalau nggak jalan ya nanti kertasnya kemana-mana kayak gitu kan Pak. Jadinya harus bisa menggerakkan kanan kiri itu secara sesuai kayak gitu saat saat aktivitas menulis. Iya, betul. Jadi syarat yang ke-8 nih ayah bunda adalah koordinasi namanya bilateral hand use atau penggunaan dua tangan. Satunya itu megang bukunya, satunya megang pensilnya. Nih, jadi ini tidak boleh terjadi namanya gerakan asosiasi. Gerakan asosiasi itu gini nih. Ini nulis, ini gerak-gerak nih. Gitu. Jadi ini harus stabil, ini harus bergerak. Gitu. Nah, koordinasi bilateral ini dimulai dari hal-hal yang paling kecil aja. Membawa nampan, tadi lempar tangkap bola, terus tadi meronce, nih satunya pegang biji ronce, satunya pegang benang, itu bilateral hand use atau penggunaan dua tangan. Itu syarat yang ke-8. Sekarang masuk ke 9. Yang terakhir ya Pak, itu ada pengalaman sensori. Jadinya bagaimana anak itu bisa memanipulasi benda-benda yang ada di genggamannya. Misalnya pensil itu bisa digunakan secara manipulatif kayak gitu, yang secara fungsional. Kalau misalnya dia pegang pegboard atau puzzle ya dia harus bisa memasukkannya dengan pas. Itu masuk ke pengalaman sensorik sih Pak. Jadinya tangannya anak itu udah masuk. Iya Pak, udah. Ya, oke. Jadi pengalaman sensorik itu syarat yang ke-9 nih ayah bunda. Penting banget, jangan sampai anak tidak mempunyai yang namanya sensory experience atau pengalaman sensori. Nah, jadi ikut bunda ngaduk-ngaduk kue, itu penting. Ikut ke sawah, nangkap belut, itu penting. Jadi pengalaman sensori tadi dari mulai raba, kemampuan tekanan, tadi tuh. Misalnya ngaduk kue, seberapa dia kuat untuk mengaduknya. Apakah lemah, apakah terlalu kuat, itu sangat penting. Kontrolnya itu penting. Jadi sensori itu penting. Jadi kotor itu belajar loh. Jadi jangan sampai, jangan itu kotor. Dan seterusnya. Itu yang akan membuat anak jadi kurang pengalaman sensorinya. Nah, ini 9 syarat tadi harus diutamakan. Oke, Bu Frida, sekarang kita akan masuk ke tadi perkembangan dalam menggenggam itu usia-usianya apa saja, berapa saja. Silakan terangkan ke ayah bunda. Jadi kan tahapan perkembangan dimulai dari anak 10 bulan sih Pak. Biasanya anak itu udah bisa pinch ya. Jadi udah bisa mindahin barang-barang yang kecil-kecil kayak gitu dimulai dari usia 10 bulan. Tapi misalnya yang udah kalau yang pinch itu kan dari 10 bulan Pak. Kalau yang 12 bulan itu udah ke palmar. Jadi anak udah bolak-balik mainan kayak gitu. Aktivitas maaf Pak. Kalau umur 12 sampai 15 bulan itu udah masuk ke aktivitas menggenggam. Jadi nanti kalau usia 2 sampai 3 tahun udah masuk ke menggenggam tapi dalam tahap pronasi. Kalau usia 3 sampai 4 tahun itu biasanya udah 3. Tunggu nih Bu Frida nih. Tunggu. Ayah bunda nggak ngerti itu pronasi apaan. Jadi ayah bunda nih 10 bulan itu anak sudah mampu menggenggam dengan cara pincer. Pin ini adalah nih kayak gini nih. Nah,
12 sampai 15 bulan itu tadi kalau Bu Frida itu nyebutin namanya palmar. Orang tua maka gak tahu itu palmar apaan. Jadi menggenggam dalam keadaan menengadah begini nih. Nih, jadi menggenggamnya dalam bentuk menengadah ke atas ke arah atas. Nah, 2 sampai 3 tahun itu anak sudah mulai masuk ke menggenggam dalam posisi tengkurap. Jadi orang tua maka gak tahu itu namanya pronasi. Jadi Ya, maaf. dalam keadaan namanya tengkurap. Jadi ayah bunda harus ajarkan di usia 2 tahun sampai 3 tahun itu anak sudah melakukan gerakan-gerakan menggenggam dalam keadaan tengkurap seperti ini. Kayak tadi tuh, meremas adonan kue, terus memeras baju, malampet, pakai lilin kayak gitu. Itu penting di usia 2 sampai 3 tahun. Oke, masuk ke usia 3 sampai 4 tahun nih, Bu Frida, silakan. Kalau usia 3 sampai 4 tahun udah masuk ke aktivitas fungsional menulis ya Pak. Jadi udah masuk ke 3 jari sama 4 jari. Tapi masih statis, masih kaku. Mulai matang tuh usia 5 sampai 6 tahun udah dinamis. Jadi ini anak udah bisa melakukan udah bisa dibalik-balik, gini-gini udah bisa sendiri kayak gitu sih Pak. Iya, oke. Tadi udah disebutnya ya Bunda ya, udah cukup jelas ya bahwa 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun itu anak sudah mulai masuk ke aktivitas menulis. Nah, aktivitas menulisnya itu masih di 3 tahun tadi pakai 4 jari. Nah, di 4 tahun sudah masuk ke 3 jari. Nah, di usia 5 sampai 6 kemampuan tadi kemampuan memegang pensil sudah mulai masuk ke lebih fleksibel, lebih lentur, lebih mampu menggerakkan ke arah angka huruf kayak gitu. Itu yang perkembangannya. Oke, sekarang masuk ke tahapan pola perkembangan untuk persiapan menulisnya nih Bu Frida. Silakan. Masuk ke pola ya Pak. Nah, ini saya udah nyiapin kertas-kertasnya Pak buat bikin polanya. Jadi ini aktivitas yang coret-coret ya Pak. Ini biasanya dimulai dari umur 1 sampai 2 tahun. Ya, tolong didekatkan lagi dan jangan bergerak coba. Ya. Jadi ayah bunda, dekatkan ke kamera. Nah, ini ayah bunda, ini adalah bentuk coretan pola yang pertama, yaitu scribble. Oke, next, scribble. Bu Frida. Ya, yang kedua itu masuk ke umur 2,5 tahun ya Pak. Biasanya tuh udah posisi menulisnya udah vertikal kayak gini. Seperti ini Pak. Ya. Ini masuk. Jadi yang pertama itu kan vertikal atau tegak lurus. Terus yang kedua itu horizontal. Ya. Oke, jadi ayah bunda, ayah bunda di usia 2, anak usia 2,5 tahun itu sudah mulai bisa melakukan coretan dengan yang pertama adalah namanya vertical line atau garis vertikal. Nah, meskipun pegang pensilnya masih menggenggam, nggak apa-apa, kan dia akan belajar kontrol. Nah, kontrol untuk coretannya adalah vertical line. Nah, yang kedua adalah horizontal line. Ini yang PR buat ayah bunda semua nih. Gitu. Lanjut Bu Frida. Terus yang ke usia masih 2,5 tahun ya Pak ini. Itu ada aktivitas polanya itu melingkar. Ya. Tapi ini tahapnya kan ngajarin anak kan ada imitasi sama mengkopi kan Pak. Iya. Jadinya ini masih tahapan imitasi sih, 2,5 tahun anak bisa belajar melingkar. Iya. Ya, jadi ayah bunda mengajarkan kepada anak itu adalah tahapannya yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu anaknya niru gerakan. Jadi misalnya gini nih, ini misalnya contoh ayah bunda di atas, anaknya di bawah, di kertas yang bawah. Jadi gerakannya sama gitu. Nah, saat anak tidak bisa, boleh dibantu, namanya prompt, dibantu dengan fisik. Jadi kita bikin lingkaran nih, jadi dipegang tangannya itu melakukan yang namanya bantuan fisik secara langsung.
Oke, jadi itu tahapannya. Next, tahapan yang Ya, berikutnya, Bu Frida. tahapan udah masuk ke usia 3 sampai 3,5 tahun ini, Pak. Jadi anak biasanya pada umumnya udah bisa mengimitasi ini tanda plus kelanjutan dari pola vertikal dan horizontal tadi. Jadi udah masuk ke tahap anak udah bisa melakukan imitasi ini. Ya, jadi ayah bunda, tahapan plus ini sebenarnya adalah cuma gabungan doang antara garis vertikal sama garis horizontal. Jadi cuman dicampur tahapan 1 dengan tahapan 2 menjadi satu tahapan di mana terdiri dari 2 tahapan. Gitu yang sebenarnya sama aja seperti tadi, cuma digabungin gitu. Ya. Next. Terus ini usia 4 tahun ya Pak, 4 tahun sampai 4 tahun Mm-mm. tuh udah bisa imitasi garis diagonal Pak, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Iya, jadi usia Ah, 4,5 tahun, ayah bunda sudah mulai mengajarkan garis yang arahnya itu ke arah diagonal. Nah, diagonalnya adalah diagonal ke atas dan diagonal ke bawah. Itu yang nanti akan harus diajarkan. Gitu. ya. Ya, next Bu Frida. Terus ini udah masuk ke ngelanjutin yang garis diagonal kan pasti ada garis silang ya Pak. Ini Iya, pada usia nah, 5 tahun. ya, Anak biasanya betul. udah bisa mengimitasi pola seperti ini. Ya, jadi tahapan Sama yang ini Pak, tadi, satu lagi. nah, Sama yang segitiga. iya, betul. Gabungan dari tadi arah diagonal atas, diagonal ke bawah itu akan bercampur menjadi di 2 tahapan atau 2 tahap akan menjadi silang, di 3 tahapan akan menjadi segitiga. Itu yang nanti akan harus diajarkan. Next, Bu Frida. Yang terakhir kan usia sampai 5 tahun Pak, udah selesai. Nanti bisa Ya, dikembangin ke bentuk-bentuk yang lain seperti kayak kotak, belah ketupat, bentuk-bentuk yang lebih sulit misalnya. ya. Kalau anak Jadi biasanya sudah udah Ya, jadi sudah akan menggabungkan tadi dasar-dasar bentuk tadi menjadi tahapan-tahapan yang sudah lebih kompleks. ya Tahapan kotak, persegi panjang, belah ketupat. tadi belah ketupat, layang-layang, dan bahkan nantinya sudah masuk ke lengkung. Jadi sudah Ya, mulai hati, mungkin gambar yang lebih kompleks lagi bintang dan bintang. seterusnya. Iya, gitu ya. Oke. Lanjut ke aktivitas-aktivitas apa saja sih Bu Frida yang bisa menunjang pada kemampuan menulis ini? Silakan. Uh, Aktivitas yang buat menunjang aktivitas pre-writing ya Pak. Itu bisa dimulai dari, kan tadi anak di usia 2 tahun kan ada tahapan scribble atau coret-coret ya. Nah Ya. itu bisa dikembangkan dengan aktivitas mewarnai. Jadinya udah masuk ke itu sih Pak, pakai buku gambar ya, tapi dikasih Mm-mm. template supaya anak lebih fokus, ya udah di situ aja nggak mewarnainya, jadinya lebih tertata buat coretannya dan diarahkan untuk searah misalnya naik turun atau garis Mm-mm. ke samping-samping coretan arisannya seperti itu. Oke. Ya, ternyata waktu kita sudah di pukul 20.00 di saat kita harus menjawab pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Kita akan track ke atas pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Kita akan jawab. Jadi ayah bunda silahkan ketik sekarang juga di chatboard pertanyaan yang akan diajukan. Jangan lupa sertakan nama, umur, laki-laki atau perempuan, sudah bisa apa, dan keluarnya apa. Oke, kita track di atas dari Maulida Safira. Bagaimana cara mengajarkan menulis pada anak autis ringan, sementara ia saja kurang fokus? Buat Bu Maulida Safira, jangan lupa usianya berapa, karena kan di setiap usia beda-beda. Usianya harus disertakan tadi sudah bisa apa gitu. Jadi ini kita anggap aja usianya 3 tahun dah. Silakan Bu Frida, apa yang harus dilakukan pada mengajarkan anak menulis di anak dengan ASD ringan? Nah tadi dikatakan kan masih kemana-mana ya Pak anaknya, Nggak jadi fokus. masih aktif ya, Mm-mm. nggak Mm-mm. fokus.
Nah, nanti benerin fokusnya bisa masuk ke itu sih Pak, aktivitas kayak banyakin ke gerak SI ya, masuk ke SI. Jadi koordinasi gerak kasar sih Pak. Jadinya biar melatih fokus anak ya dikasih aktivitas yang kayak lempar tangkap bola, bisa fokusnya lebih panjang ataupun pukul bola dengan raket seperti itu. Jadi ya perbaiki konsentrasinya dulu supaya anak lebih fokusnya lebih panjang. Ya, oke, buat Bu Maulida Safira, tadi ingat bahwa yang harus dibenahi adalah prasyarat untuk fokus konsentrasinya dulu. Nah, yang pertama adalah diberikan kegiatan motorik kasar terlebih dahulu, sensomotor. Nah, sensomotornya dimulai dari yang motorik kasar, dari mulai yang lempar tangkap bola, tadi itu pukul mungkin badminton gitu ya. Ya pukul raket, itu yang nanti harus lakukan. Setelah itu baru anak untuk diajarkan kemampuan untuk duduk di meja kursi dan diberikan aktivitas pencil and paper dari mulai hal yang paling sederhana gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bu Frida. Masuk ke pertanyaan dari Made Dewi Prastis Yani. Ingin bertanya, anaknya usia 18 bulan nih, Bu Frida, belum bisa berbicara. Contohnya dalam berbicara, lah ini mah pertanyaan terapi bicara. Aduh, ayah bunda. Salah channel Pak. Iya, ini salah channel. Ya udah saya jawab dulu deh ya. Jadi anaknya 18 bulan, belum bisa berbicara. Contohnya dalam berbicara mama maupun papa, dia kesulitan. Lalu bagaimana ya? Nah, jadi Bu, 18 bulan itu seharusnya tahapan perkembangannya adalah minimal 10 kata dan mengerti maksudnya. Nah, kalau untuk pengucapannya aja masih susah, satu, yang 9 syarat untuk belajar berbicaranya dibenerin dulu. Nah, Ibu nanti baca di infografis di Instagram saya tentang anak saya apakah speech delay atau tidak. Nah, di situ dibaca dan tonton IGTV yang berhubungan dengan terapi wicara. Nah, itu nanti ditonton dulu. Nanti ada 9 syarat tadi. Dari mulai IQ, joint attention atau fokus konsentrasi, kepatuhan, dua arahnya, itu dibenerin semuanya dulu. Nah, waktu saat sekarang yang urgent banget bagi ibu mengajarkan anak adalah diminta kalau dia minta sesuatu kepada kita jangan langsung dikasih, tapi ditahan oleh kita, diminta untuk syarat untuk kontak mata, diarahkan juga boleh, dan ingat diminta untuk cium. Jadi muah. Nah, muah itu akan memancing atau membuka gerbang area Broca untuk produksi suaranya. Jadi muah itu akan berfungsi untuk mengajarkan mama. Jadi ibu akan sulit menarik langsung ke mama kalau muahnya aja belum matang. Ya, itu yang segera harus dilakukan. Tapi selebihnya tolong baca infografis yang ada di Instagram dan tonton IGTV-nya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram Akilah Yusra 21. Anak saya bisa semua ke-9-nya tadi share tadi. Anak saya fokusnya tidak ada. Jadi belum bisa. Lah Bu, gimana sih? Katanya 9-9-nya. Katanya 9-9-nya udah, tapi kok fokusnya enggak, itu maka enggak. Jadi yang namanya jadi nih Bu, tadi syarat yang kedua itu adalah keseimbangan, kestabilan duduk. Lah kalau kestabilan anaknya belum fokus, berarti masih badannya masih gerak-gerak atau matanya masih kemana-mana, jadi belum bisa fokus. Jadi berarti 9-nya itu belum dapat. Belum dapat. Nah, kalau fokusnya rusak ya otomatis rusak semua kestabilan sendinya dan seterusnya. Nggak masuk, jadi, ya iyalah, gimana nih Ibu Akilah Yusra 21. Dibilangnya 9-9-nya udah dapat. Tapi ternyata nggak fokus. Ya. Kalau nggak fokus itu pasti rusak semua. Pasti kececer, rusak semua untuk meniru. Misalnya contoh untuk menggegam. Terus suruh niru, imitasi. Ya mencelat lah. Matanya kemana-mana. Nggak mau disuruh tuh, Pak. Ya. Jadi
belum bisa karena nggak bisa diam. Nah, itu apalagi nggak bisa diam nih. Masalahnya sama. Oke, masalahnya sama. Jadi, ini pertanyaannya saya ulangi nih ya, Bu Frida ya. Anak saya, ini pokoknya anggap aja belum bisa deh 9 sel tadi, Wong ini katanya sudah bisa. Nih ya, dibilangnya adalah anak saya 9 sel tadi udah bisa semua. Tapi anak saya nggak fokus dan anak saya nggak bisa diam. Gimana caranya? Oke, silakan Bu Frida. Kalau anak nggak bisa diem ya kan fokusnya yang pertama kita ya benahin dulu biar dia bisa fokus kan Pak. Sama pertanyaan yang pertama tadi sih Pak, ngerti motorik kasarnya dulu sih. Jadinya anak lebih fokus, bisa diem, baru kita bisa ngasih aktivitas yang bertujuan seperti menulis kayak. Oke. Ya, buat Bu Ika, buat Ibu Akila Yusra 21 nih. Itu namanya 9 syaratnya tadi masih kacau balau. Jadi yang harus dibenerin adalah tingkat penyaluran hiperaktivitasnya tadi dulu. Jadi nanti akan diberikan yang namanya aktivitas sensomotor, terutama dengan kontrol koordinasi. Jadi lakukan dulu kegiatan-kegiatan tadi. Apalagi sekarang nih zaman pandemi nih Bu. Ibu pasti kurang memberikan kebutuhannya anak. Kebutuhannya adalah bergerak tadi. Nah, kebutuhan geraknya dipenuhi terlebih dahulu. Baru nanti akan bisa masuk ke fase-fase yang tadi tuh. Untuk duduk diam, fokus, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Frida dari Ibu Ika Nopikasari. Bagaimana cara melatih kesiapan menulis bagi anak yang memiliki masalah atensi dan kurang berminat dalam aktivitas menulis padahal sudah berusia 8 tahun? Ini usianya 8 tahun pula. Aduh, usia 8 tahun masih nggak berminat. Nah, silakan Bu Frida dijawab. Bagaimana cara melatih kesiapan menulis bagi anak yang memiliki masalah atensi dan kurang berminat dan dalam aktivitas menulis padahal anaknya sudah usia 8 tahun. Kalau kurang berminat kan bisa divariasi lebih itu Pak, lebih apa ya? Lebih secara atraktif gitu sih Pak, supaya anaknya juga tertarik. Tapi jadi buat Ibu Ika Nopikasari yang pertama adalah ingat nih, anak yang tidak berminat pada kegiatan motorik halus atau menulis, itu yang perlu diwaspadai ada 2. Satu adalah hiperaktivitas atensi dan konsentrasinya. Yang kedua adalah IQ-nya. Kemungkinan ada masalah di situ. Apalagi anaknya sudah usia 8 tahun. Jadi bisa jadi, nih, mesti dilihat nih, arahnya mana? Arah yang IQ atau arah yang karena hiperaktivitas gangguan konsentrasi. Nah, arah IQ berarti nanti memang anaknya memang nggak nyampe. Dia akan ketakutan atau menghindari tugas-tugas yang melibatkan tadi tuh motorik. Nah, anak yang tadi hiperaktivitas sama atensi konsentrasi, anaknya memang nanti latihan fokusnya yang akan diperhatikan. Nah, minatnya itu akan dibantu dengan hal-hal yang menarik bagi anak. Jadi, ibu harus assess anaknya, kira-kira mainan, tema, apa yang menarik bagi anak. Jadi, assess dulu tuh. Ibu harus lakukan assessment. Anakku suka apa ya? Oh, suka Captain America misalnya gitu. Nah, ibu bisa tuh gunakan tema Captain America untuk mewarnai, menulis, tracing, menjodohkan dot to dot untuk membentuk gambar Captain America dan seterusnya kayak gitu. Jadi tarik minatnya dengan hal yang disukai anak. Itu akan membantu untuk minatnya. Nah, yang kedua adalah asesmen kemampuan. Anaknya sudah bisa apa? Bisa saja dia menghindari tugas karena memang levelnya ketinggian. Lah wong usia kalendernya 8 tahun, tapi usia mental untuk motorik halusnya masih ketinggalan misalnya di usia 5 tahun misalnya. Di usia 5 tahun. Jadi kalau ibu paksa untuk dia itu menyalin kalimat panjang, ya boro-boro gitu. Jadi bisa saja itu minatnya jadi luntur, jadi jatuhnya malah nanti akan rejection. Rejection itu adalah menolak tugas. Ya, diakibatkan karena tuntutan yang terlalu tinggi dan si tuntutannya nggak tahu diri sama kemampuannya anak gitu. Nah,
Yang paling enak adalah bawa ke Yamet untuk kita assessment. Nanti kita akan bantuin. Ya, kita akan bantuin bener, untuk Pak. tadi minatnya seperti apa, tahapan perkembangannya untuk motorik halusnya sudah sejauh mana. Itu akan lebih validitasnya akan lebih ketahuan. Gitu. Oke, Bu Frida ada yang mau ditambahin nggak tentang masalahnya Ibu Ika Nopi Kasari ini? Iya itu sih Pak, Cukup? kan anaknya kurang berminat. Mm-mm. Jadinya Ya. lebih ngikutin ke aktivitas yang disukai anak, nanti bisa dimasukkan aktivitas yang menulis tersebut. Jadi masukin ke diselingin dari aktivitas anak yang disukai tadi. Sama-sama Pak. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Emilia Hanafi. Kenapa teknik menebalkan garis putus-putus, membentuk huruf atau angka tidak disarankan untuk anak ASD? Oke, langsung saya jawab aja ya, karena ini berhubungan dengan ASD. Jadi Bu, anak dengan ASD itu mempunyai potensi yang luar biasa di visual. Istilahnya, ketajaman visualnya anak ASD itu justru lebih dibandingkan anak-anak lainnya. Dan anak ASD itu sudah mempunyai yang namanya typical karakteristik atau karakteristik yang akan melakukan namanya gerakan repetitif. Nih, jadi gerakan repetitif. Jadi gerakan yang berulang. Jadi kalau misalnya anak ASD justru dikasih gerakan-gerakannya begini-begini nih gitu, justru akan menstimulus untuk men-trigger untuk hand flapping-nya lebih banyak. Dan nantinya gerakan stereotipinya, jadi gerakan stereotipi pada anak ASD-nya malah istilahnya kalau orang Jawa bilang kumat, kumat lagi gitu tuh. Jadi diakibatkan karena pemilihan aktivitas yang salah. Itu yang kenapa tidak boleh. Jadi buat Ibu Emilia Hanafi, teknik untuk mengajarkan pre-writing pada anak ASD itu agak berbeda. Jadi lebih menggunakan bukan menebalkan, bukan tracing berulang gitu ya, tapi langsung imitasi. Jadi tirukan. Misalnya contoh angka 2, kepala, kaki, ekor. Ayo tirukan, kepala, kaki, ekor. Jadi meniru. Karena itu mematangkan praksis di otaknya anak. Jadi itu yang lebih tepat untuk mengajarkan anak ASD dalam menulis. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Frida. Dari Instagram eno_dwi_s, bagaimana cara melatih anak yang kurang fokus, konsentrasi, dan masih goyang-goyang posisi duduknya saat padahal usianya sudah 7 tahun? Ya, silakan Bu Frida. Sama ya Pak, kebanyakan fokusnya sama konsentrasinya. Jadi ya benerinnya sama seperti tadi, motorik kasar dulu baru motorik halusnya dibenerin. Jadi masuk ke aktivitas kayak lempar bola, tangkap bola, terus pukul. Nanti bisa diikutin dengan kayak tadi jodohin gambar. Terus bisa aktivitas menisik juga kayak gitu. Tapi dimulai dari motorik kasar dulu Pak, supaya anak fokusnya lebih tertata saat dia memasuki aktivitas menulis. Ya, jadi buat Ibu eno_dwi_s, ingat nih, ya gimana anaknya kalau misalnya masih tadi tidak mampu mengontrol tubuhnya. Ya, kontrol tubuhnya dulu yang dibenahin. Dan ingat nih, selalu memberikan kebutuhannya dia untuk bergerak. Jadi di masa pandemi gak ada cerita gitu ya. Anak gak bisa nunggu, anak waktu tuh jalan terus gitu. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi ibu membatasi, memotong kebutuhannya dia untuk bergerak tadi. Jadi kebutuhan bergeraknya yang biasanya keluar, ke sekolah, berangkat, ke mall, dan seterusnya, itu dipenuhi di rumah dengan kebutuhan sensomotor yang di rumah. Jadi tadi udah disebutin sama Bu Frida, dari mulai melompat, gitu ya, mendang bola, main sepak bola, bersepeda, skipping, dan seterusnya itu dipenuhi dengan baik. Nah, baru kemampuan untuk duduk tenang. Dan aktivitas yang tabletop activity namanya. Tabletop activity adalah
aktivitas-aktivitas yang di meja. Jadi dari mulai menisik, meronce, dan seterusnya tadi diajarkan. Tapi tidak bisa kalau tidak dipenuhi kebutuhan sensomotornya tadi. Jadi yang pertama adalah kebutuhan sensomotornya terpenuhi terlebih dahulu. Gitu. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram myname_isna. Anaknya usia 6 tahun, sudah mulai bisa menulis, tapi masih besar-besar nih Bu Frida. Agar anak bisa menulis rapi dan kecil-kecil gimana ya? Ayo silakan Bu Frida. Kalau ini masalah proporsional ya Pak, itu bisa Ya, dibantu dengan gede-gede. bisa dibantu dengan kotak lebih yang gede dulu, yang sesuai dengan kemampuan anak. Nanti kalau anak sudah memahami, oh nggak boleh keluar garis, nggak boleh besar-besar, kayak gitu bisa udah pas di tengah bisa dikecilin lagi kotaknya. Jadi gradasi ukuran dari ukuran besar ke ukuran kecil, berkecil kayak gitu. Jadi sesuaiin dengan kemampuan anak dahulu. Kalau sudah bisa nanti bisa diperkecil lagi ukuran kotaknya. Gitu. Ya, jadi buat Ibu myname_isna, ingat tadi bahwa latihannya anak itu harus disesuaikan dengan kemampuannya dia terlebih dahulu. Jadi pilih kotak yang memang seukuran kemampuannya dia. Nanti lambat laun digradasi untuk lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Dan bahkan, nih misalnya contoh garisnya garis atas sama garis bawah. Garisnya itu sengaja dibuat tebal atau berbeda warnanya. Misalnya contoh garis bawahnya warna hitam, spidol warna hitam. Garis atasnya spidol warna merah. Jadi anak tahu bahwa batas garis atas itu merah, batas garis bawah itu hitam. Nah, itu yang dilakukan. Atau membuat sengaja garis-garisnya itu terlihat dengan jelas. Itu digradasi dari mulai yang besar ke kecil. Digradasi itu kata kuncinya. Jadi buat Ibu myname_isna itu yang harus dilakukan di rumah. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu Frida dari Koresta Kurniawan. Mau bertanya bagaimana cara mengajarkan anak agar memegang pensil lebih lama. Jadi endurance-nya nih kayaknya nih Bu Frida nih. Karena anaknya adalah anak laki-laki usia 6,5 tahun dan kalau memegang pensil hanya bertahan sebentar. Lalu kemudian anak tidak mau memegang pensil lagi. Silakan Bu Frida. Kan hubungan sama endurance, daya tahannya dia buat ngelakuin aktivitas ya Pak. Nanti bisa dikuatin otot-otot fine motornya dulu Pak, dari pergelangan sampai jari-jari kayak gitu. Seperti aktivitas kayak menjepit, terus menisik. Jadi nguatin dulu aktivitas syarat-syaratnya yang dia perlukan saat aktivitas menggenggam. Jadi kan anak nggak bertahan lama karena dia nggak mampu ngelakuinnya sampai lama karena kekuatannya itu masih kurang mencukupi untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, oke. Jadi buat Pak Koresta Kurniawan, tadi ingat endurance itu penting. Endurance itu berhubungan dengan kekuatan ototnya. Jadi yang dilatihkan kekuatan ototnya terlebih dahulu lah gitu. Jadi nantinya ajarkan itu kemampuan untuk lamanya. Jadi tidak langsung berhubungan dengan menulis dulu. Misalnya contoh menjepit gitu ya, memindahkan biji-bijian dengan jepitan gitu. Nah, hitung biji-bijiannya. Dari 10 naik ke 20, naik ke 30, naik ke 40, naik ke 50 terus. Jadi pindahin tuh lamanya untuk beraktivitas intinya. Jadi namanya adalah endurance. Gitu. Endurance-nya yang harus diperbanyak. Terus dari Rizky Putri HZ. Bagaimana cara mengajarkan anak agar fokus untuk menulis karena anak sering melirik. Jadi bagaimana mengajarkan fokus supaya anaknya nggak ngelirik-lirik gitu. Oke, silakan Bu Frida. Masalah atensi lagi ya Pak. Ya, masalah atensi lagi ya mungkin dia itu dibenahi dulu dianya.
Mungkin karena masalah atensi, karena dia nggak tertarik, atau emang kurang input sensorinya. Kalau kurang input sensori bisa masuk ke sensori motor lagi, Pak. Kalau misalnya anak kurang minat, ya bisa diperbaiki dulu, dibuat aktivitas yang lebih menyenangkan. Misalnya tadi, lanjutin gambar sesuai kartun kesukaannya, atau yang berhubungan dengan minatnya dia, seperti itu sih, Pak. Iya, oke. Ya, jadi buat Ibu Rizky Putri HZ, ingat, nanti tolong juga tonton Instagram Live atau YouTube channel yang berhubungan dengan gangguan konsentrasi pada anak. Kemungkinan Ibu juga mungkin kurang tepat karena ingat nih bahwa konsentrasi anak berhubungan dengan usianya. Jadi usia 3 tahun ya memang baru 3 menit. Jadi kalau memang Ibu memaksa untuk 10 menit ya yang salah yang maksa untuk dapat 10 menit konsentrasi. Ya melirik-lirik lah gitu tuh akhirnya. Jadi nanti lihat patokannya. Tonton dulu Instagram Live yang berhubungan dengan konsentrasi. Itu sudah kita bahas nih, udah kita pernah bahas. Usia 3 tahun itu konsentrasinya berapa lama? Usia 5 tahun itu konsentrasinya berapa lama? Itu sudah dibahas di situ. Jadi nanti tinggal lihat di situ. Oke, Bu Frida, ternyata waktunya cepat sekali berlalu. Ini panitia akan mengumumkan siapa pemenang giveaway untuk malam ini. Pemenang giveaway malam ini jatuh kepada pemegang akun Emilia Hanafi. Selamat kepada Emilia Hanafi. Oke, jadi pemenang giveaway malam ini adalah pemilik Instagram Emilia Hanafi. Jadi pemilik Instagram Emilia Hanafi, setelah acara ini, silahkan DM ke Instagramnya Yamet Jogja. Jadi ingat, @YametJogja. Menyertakan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone yang ada fasilitas Gojeknya. Oke, Bu Frida, silahkan pesan-pesan kepada ayah bunda semua berhubungan dengan tema malam ini. Silahkan. Kalau buat Bapak Ibu yang masih punya anak kecil kan Pak, dilihat dulu dia perkembangannya sebelum memaksakan kehendaknya. Kan biasanya orang tua banyak yang maksain, harus langsung bisa nulis, kayak gitu kan Pak. Tapi syarat-syaratnya masih belum bisa dipenuhi. Jadinya harus memenuhi dulu syarat-syaratnya, baru bisa nanti perkembangannya bisa berlanjut, seperti itu sih Pak. Iya, oke. Jadi, ayah bunda, tadi ingat pesannya Bu Frida adalah menyiapkan 9 prasyarat tadi. Dan jangan dibilang tadi tuh, 9 syaratnya udah bisa semuanya. Ternyata masih hiper. Ternyata masih nggak fokus. Jadi itu ternyata belum bisa syaratnya. Oke, nanti kalau ayah bunda semuanya kelupaan tadi 9 syarat apa, bisa di-track lagi habis ini. Bisa ditonton ulang di Instagram feed saya. Jadi buat ayah bunda semua yang lupa atau kelupaan atau ketinggalan nonton IG Live kali ini, bisa diikuti lagi di feed saya atau di YouTube channel Anak Berkebutuhan Khusus atau di podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, Bu Frida, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol. Masih banyak, Pak. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan nanti kita akan berkemungkinan live kembali dengan tema yang berbeda, gitu ya. Oke, kita pamit kita pamit kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.